Hai, welcome kembali ke videoku bersama Vinus Satwika. Di video ini aku akan mau ajak jalan-jalan virtual untuk lihat jalan tol mana aja nih yang masih dalam proses konstruksi di Indonesia. Video ini mungkin akan kubuat dua part ya. Part pertama aku akan membahas tentang tol di Jawa, dan part kedua akan membahas tol di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Sebelum mulai, aku akan bahas beberapa istilah yang mungkin akan bikin kalian bingung. Pertama ada BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol, merupakan perusahaan yang tugasnya mengelola dan membangun sebuah ruas jalan tol. Kemudian ada BPJT atau Badan Pengatur Jalan Tol yang merupakan sebuah instansi di bawah Kementerian PUPR yang tugasnya tentang mengatur jalan tol. Kemudian ada nilai investasi, yaitu total nilai investasi yang dikeluarkan, termasuk di dalamnya adalah pembebasan lahan dan biaya konstruksi. Kemudian terakhir nilai konstruksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membangun sebuah jalan tol. Data yang saya gunakan merupakan data monitoring dari BPJT Kementerian PUPR yang dikeluarkan update terakhir nih ya, per tanggal 7 Februari 2022. Oke, let's check it out. Pertama, kita akan bahas dari sisi barat Pulau Jawa terlebih dahulu, yaitu Jalan Tol Serang Panimbang atau Tol Serpan. Tol ini panjangnya 83,6 km, sudah operasional seksi 1, yaitu dari Serang ke Rangkas Bitung pada November 2021. Sekarang sedang proses membangun seksi 2 Rangkas Bitung sampai seksi 3 yaitu Rangkas Bitung Panimbang dengan masih pengadaan tanah dan persiapan. Targetnya Desember 2023 ya. Tol ini dimaksudkan sebagai mempercepat akses kita ke area Tanjung Lesung atau Ujung Kulon. Jadi orang-orang Jakarta kalau mau wisata nggak ke Puncak melulu nih, mereka juga bisa ke Tanjung Lesung. Dari sebelumnya 5-6 jam, cuma jadi 2-3 jam. Berikutnya, ada Jalan Tol Serpong Balaraja atau Tol Serba Aja. Tol ini baru dibangun seksi 1A sepanjang 5,15 km. Dari seksi 1, yaitu di PSD Kelego. Tol ini akan menjadi jalan akses menuju Merak dan Lampung dari Balaraja. Seksi 2 dan seksi 3 belum kemudian sama sekali ya. Belum tahu kapan mengerjakan. Kemudian berikutnya ada Jalan Tol Serpong Cinere. Tol Serpong Cinere ini termasuk dalam Jakarta Outer Ring Road 2. Nah, seksi 1 Serpong Pamulang sepanjang 6,5 km sudah diresmiin tahun 2021 bulan April. Seksi 2 sekarang Pamulang Cinere sedang uji layak fungsi, jadi bentar lagi mau diresmiin. Nah, bagi yang belum tahu, uji layak fungsi merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan oleh tim dari berbagai unsur di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan pihak kepolisian dengan tujuan untuk memastikan persyaratan teknis dan kelengkapan jalan sesuai dengan standar manajemen dan keselamatan lalu lintas. Lanjut lagi di JORR 2, ada Jalan Tol Cinere Jagorawi. Jalan Tol Cijago ini yang belum selesai, cuma seksi 3 yaitu Kukusan Cinere sepanjang 5,5 km. Jagorawi Jalan Raya Bogor beroperasi sejak tahun 2012 dan seksi 2 Jalan Raya Bogor Kukusan beroperasi dari tahun 2019. Berikutnya ada Jalan Tol Cimanggis Cibitung masih di Jakarta Outer Ring Road 2. Untuk ruas 1 yaitu Cimanggis sampai Jatikarya 3,17 km sudah beroperasi sejak Oktober 2020. Seksi 2 Jatikarya ke Cibitung masih dalam proses konstruksi. Targetnya sama Juni 2022. Masih di JORR 2 ada Jalan Tol Cibitung ke Cilincing. Seksi 1 sudah beroperasi tahun Juli 2021. Masih pendek 2,6 km. Terus sisanya dari Telaga Asih ke Cilincing masih proses konstruksi. Targetnya sih 2022 sudah selesai ya, sudah dioperasikan. Tol ini nanti untuk mendukung akses logistik ke Pelabuhan Tanjung Priok yang sangat crowded sekali. Uniknya, jalan tol ini juga sekarang dimiliki oleh PT Pelindo,
dibeli dari Waskita Toll Road. Oke, geser balik lagi dikit nih ke jalan tol Depok Antasari atau Desari atau juga Andara. Namanya banyak nih. Operasional sudah 14,6 kilo seksi 1 dan 2 dari Antasari ke Sawangan. Seksi 1 tahun 2018 operasi, seksi 2 tahun 2020 beroperasi. Seksi 3 Sawangan Bojonggede 9,5 kilo, targetnya Maret 2023. Kemudian seksi 4 Bojonggede Sale Benda 6,4 kilo, targetnya Desember 2024. Awalnya jalan tol Antasari ini panjangnya cuma 21,6 kilo. Tapi karena banyaknya demand, mereka perpanjang sampai Bogor jadi 27,95 kilo. Dan akan tersambung dengan Bogor Outer Ring Road. Kita masuk ke 6 ruas tol dalam kota. Sekarang masih tahap 1. Yang udah jadi ini dari seksi A, Kelapa Gading ke Pulo sepanjang 9,3 kilo. Tahun 2001 sudah diresmikan. Tapi untuk seksi B yaitu Semanan Grogol dan seksi C Grogol Kelapa Gading sampai sekarang proyeknya belum mulai ya. Jadi tapi targetnya ini keduanya Maret 2024 sudah selesai. Berikutnya ada jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau BCKU. Jalan tol ini emang terkenal mahal ya. Jarang yang pakai nih. Proyek ini konstruksinya sudah dibangun dari tahun 1996. Namun Krismon 1998 membuat proyek ini sempat terhenti. Sudah beroperasi itu sepanjang 11,9 kilo dari DI Panjaitan ke Jaka Sampurna. Yang belum itu Jaka Sampurna ke Margajaya itu belum. Kemudian ram on off ke tol Wiyoto itu juga belum. Terus kita ada tol Jakarta Cikampek kedua di selatan. Harusnya ketiga nih ya. Kan ada jalan tol Cikampek Elevated. Jalan tolnya terbagi di 3 seksi ya. Seksi 1 Jati Asih 1 9,3 kilo. Targetnya Oktober 2025. Kemudian seksi 2 1 ke Taman Mekar. Targetnya September 2023. Panjang 24,85 kilo. Seksi 3 Taman Mekar ke Sadang sepanjang 27,85 kilo. Targetnya November 2022. Jadi ngerjainnya ini malah dari Sadang dulu dan sebelah Bekasi malah paling terakhir. Unik nih. Next kita ada jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi atau tol Bojimi. Seksi 1 sudah beroperasi sejak Desember 2018 panjang 15,35 kilo. Ciawi Cigombong. Kemudian seksi 2 Cikubung Cibadak 11,9 kilo, targetnya April 2022. Seksi 3 Cibadak Sukabumi Barat 13,7 kilo, targetnya Juli 2023. Kemudian seksi 4 Sukabumi Barat sampai Sukabumi Timur 13,05 kilo, targetnya Juli 2024. Seksi 3 ini baru akan dikerjakan setelah seksi 2 rampung. Jadi April selesai, seksi 3 baru mulai. Jalan tol Cilenyi Sumedang Dawan atau Cisumdawu. Yang sudah operasional ada 11,45 kilo seksi 1 dari Cilenyi ke Rancakalong. Sebenarnya seksi 3 ini sudah selesai 100% dan sedang uji layak fungsi sepanjang 4,05. Tapi karena seksi 2 belum selesai, jadi ditunda dulu, nunggu seksi 2 selesai baru jalan. Targetnya semua tol ini tahun ini pertengahan tahun 2022 selesai. Tol ini menjadi tol dengan terowongan bahkan twin tunnel atau terowongan kembar pertama di Indonesia. Terus kita geser ke Jawa Tengah. Ada jalan tol Semarang Demak. Panjang total 26,7 kilo. Konstruksi seksi 2 target pertengahan 2022 selesai. Dari Sayung ke Demak sepanjang 16,31 kilo. Seksi 1 Kaligawe Sayung 10,39 kilo. Targetnya selesai Juni 2024. Oke, sekarang kita geser ke selatan ke jalan tol Solo Yogyakarta NYIA. Total panjang 96,57 km. Kita mulai pembangunan dari jalan seksi 1 itu Solo Klaten. Target September 2023 sepanjang 22,3 km. Seksi berikutnya Klaten Purwo Martani sepanjang 20,08 km. Targetnya September 2023.
Uniknya, seksi 2 ini mereka kerjakan terakhir. Kenapa? Karena letaknya ada di atas ring road. Nilai investasinya juga gede nih, 26,64 triliun untuk panjang ruas segitu. Kenapa? Karena di sepanjang Provinsi Yogyakarta, mereka menggunakan konstruksi elevated atau tol layang, seperti di atas ring road dan sepanjang selokan Mataram. BTW aku penasaran nih, sama bentuk jalan tol atau interchange-nya di dekat flyover Jombor dan underpass Kentungan. Kan ada underpass-nya, terus ada yang jalan biasa, at grade, ada yang elevated. Mau tambah lagi jalan tol, elevated, atau underpass lagi. Unik kan? Penasaran nih, gimana bentuknya. Kemudian kita ada jalan tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 75,82 kilo. Di jalan tol ini juga bahkan ada twin tunnel atau terowongan sepanjang 550 meter di antara Tepanggung dan Ambarawa. Lokasi tepatnya sih kalau nggak salah di Bukit Banaran nih, dengan kedalaman 50 meter di bawah permukaan tanah. Karena emang Kementerian PUPR belajar ya dari tol Semarang-Ungaran, mereka banyak mengepras bukit, mereka nggak mengulangi itu, jadi mereka sekarang menerapkan struktur terowongan. Kemudian kita ada di jalan tol Pasuruan Probolinggo atau Paspro. Sudah beroperasi dari seksi 1 sampai seksi 3 sepanjang 31,3 kilo dari Grati sampai Probolinggo Timur. Diresmikan April 2019. Cuma tinggal seksi 4 aja nih, Probolinggo Timur ke Gending. Targetnya sih Desember 2022, semoga aja terlaksana. Kemudian entry terakhir di Pulau Jawa. Kita ada jalan tol Probolinggo Banyuwangi. Total panjangnya ini 172,9 kilo. Masih pembebasan lahan di seksi 1 yaitu Probolinggo Besekuih sepanjang 29 kilo. Targetnya sih 2025 selesai. Seksi 2 juga pembebasan lahan sepanjang 110 kilo. Target 2026. Seksi 3 Bajulmati Ketapang 31 km masih tahap persiapan. Ya, sekian tadi jalan-jalan tol yang sedang proses konstruksi maupun pengadaan lahan di Pulau Jawa. Untuk Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali akan lanjut di part kedua. See you and goodbye.